Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridwan dan rekan saya Waliono Mulia. Jadi kawan-kawan, di sini kami barusan saja memasuki surat untuk kampus, yaitu permohonan bantuan keringanan biaya kuliah di masa kuliah daring dan COVID-19 ini. Ini contoh, ini pertinggal kami kan gitu. Isi suratnya apa aja bang yang diajukan bang? Jadi ini ada tiga poin ya kawan-kawan. Yang pertama itu menghapuskan denda biaya kuliah selama COVID-19. Yang kedua, memberikan potongan biaya kuliah selama masa daring dan COVID-19. Yang ketiga itu mengeluarkan surat edaran resmi terkait keluar mahasiswa. Jadi itu ada tiga kawan-kawan ya kan. Yang pertama itu kan tadi menghapuskan denda biaya kuliah COVID-19 ini. Kenapa kita minta kan gitu? Karena kita tahu kan gitu, ekonomi sekarang ini sangat hancur karena kita saat ini terkena cobaan yaitu COVID-19 kan gitu. Jadi semua ekonomi itu drastis turun kan gitu. Apalagi kita tahu banyak mahasiswa kan gitu. Banyak mahasiswa itu yang kerja mencari uang demi membayar uang kuliah kan gitu. Dan kebanyakan juga yang dibiayai oleh orang tua kan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa kan gitu, ini hak kita juga kan gitu ke kampus untuk meminta bantuan kan gitu, mungkin potongan ataupun kebijakan dari kampus kan gitu. Masa sih kita hanya didiamkan saja ya kan, sedangkan itu ekonomi sekarang tuh kan drastis hancur. Kalau kita tidak, mungkin kalau kita tidak terkena COVID-19 ini, kita tidak mungkin yang namanya memasukkan surat kan gitu. Segininya ya bang ya? Kan gitu. Yang kedua tadi kan memberikan potongan biaya kuliah selama masa daring atau dan COVID-19. Jadi itu kenapa kita minta lagi kawan-kawan? Karena kita kan kuliah. Bayarin sirup kenapa? Bang, 10.000 aja bang, baru bang, 10.000 baru. Ini bang. Bang. Sakit apa bang? Lagi bang. Ya. Di mana? Ya, ini bang. Bang ya. Iya bang. Nah, oke teman-teman, jadi kita lumayan lah untuk buka puasa nanti pakai sirup melon. Oke, simpan dulu ya bang, sini aja bang. Oke bang, lanjut bang. Jadi tadi yang kedua kan memberikan potongan biaya kuliah selama masa daring dan COVID-19 ya. Jadi kan kawan, kenapa kita mintakan seperti itu? Kita tahu kan gitu. Tadi kan udah kita jelaskan juga, tadi banyak yang membayar kuliah, kerja demi membayar kuliah kan gitu kan. Banyak juga orang tua yang kerja itu di PHK karena COVID-19 ini kan gitu. Ya. Jadi masa sih kampus kita nggak ada memberikan kebijakan ya kan terhadap mahasiswanya kan gitu. Sedangkan kita disuruh bayar uang kuliah itu wajib tetap kan gitu, tanpa ada pengurangan kan gitu. Jadi harapan besar kita itu semoga diberikan kebijakan oleh kampus kan gitu, terhadap menghapuskan denda atau memberikan potongan kuliah Biar mahasiswa lebih ringan lah ya. ya. Jadi bebannya itu pun agak berkurang karena kan kita tahu sekarang ekonomi hancur kali ya kan bang. Kan itu kita sama kuliah daring nih nambah kuota bang ya kan. Belum lagi yang di pelosok-pelosok bang ya kan, untuk nyari sinyal payah bang ya kan. Udah bang. Keluar pasti pakai ongkos lagi bang, atau dia pakai warnet lah kan gitu kan, atau dia istilahnya
lebih jauh lah kan gitu daripada kita. Kalau di kota oke lah, mungkin sinyal enak, wifi banyak kan gitu, tapi kalau di kampung mungkin agak payah sinyal bang, ya kan? Betul. Karena kan kita pun nggak ada ini dapat kebijakan dari kampus ini, ya kuliah daring ini nggak ada kayak diberikan mungkin kuota, karena kan kita tahu kan gitu kalau kuliah daring ini nggak mungkin yang namanya tidak pakai kuota kan gitu. Sedangkan kita disuruh bayar uang kuliah itu tidak ada potongannya kan gitu. Jadi kemana kebijakan itu diberikan ke mahasiswa ya kan bang? Hanya di spend ya bang ya. Tapi nggak tahu dendanya nanti kayak mana ya, tetap dihitung atau enggak kan gitu yang telat ini kan gitu. Makanya kita buat surat ini ya bang ya, iya. Biar ada kepastian untuk surat edarannya nanti ya bang ya. Iya betul bang. Jadi ya harapan kita kan memang sih disuruh kita kan gitu untuk membayar uang kuliahnya aja kan gitu. Tapi kan kita nggak ada dapat kepastian bahwasannya yang telat itu memang nggak kena denda kan gitu. Ya kita takut kan tiba-tiba COVID-19 ini selesai, itu harapan kita kan kawan-kawan, betul kan kawan-kawan. Pas seperti itu rupanya denda dikenakan. Iya. Kasihan orang tuanya yang sudah dipecat kerja kan gitu. Sudah itu ada yang kayak kawan-kawan kita kerja demi kuliah kan gitu, memikirkan uang kuliah, rupanya setelah COVID terselesaikan yang memang diharapkan masyarakat kan gitu, semua dunia kan gitu, rupanya kita diberi lagi cobaannya itu denda yang kemarin kan gitu. Kayak mana itu kan kawan. Jadi kami butuh kepastian aja kan gitu. Yang ketiga ini yang paling perlu kawan-kawan, mengeluarkan surat edaran resmi terkait poin 2 tadi kawan-kawan. Jadi kita tahu bahwasannya kampus itu memberikan kepastian sama kita ya kan kawan-kawan, bukan hanya memberikan jawaban penenang ya kan kawan-kawan. Kan banyak simpang siur ya bang ya, iya, katanya bang. denda dihapuskan kan gitu kan. Ada yang bilang cuma di spend aja kan gitu, ada yang bilang bayar pokoknya aja tapi nggak tahu dendanya nanti dihitung apa enggak kan gitu. Jadi kita minta kampus ini mengeluarkan surat edaran resmi terkait ya masalah ini kan gitu, apakah ada dendanya apakah enggak kan gitu, biar nggak jadi rancu ya bang ya. Iya bang. Jadi kawan-kawan, ini mungkin surat pertama kita ya bang. Ini surat pertama kita masukkan ke kampus. Sebelumnya kita sudah membahas, sudah berbincang, Ada pembicaraan dengan pihak kampus. langsung lah kan gitu ke tuanya ya kan. Jadi itu kita belum ada dapat jawaban kepastian kan gitu, iya kan bang? Ya. Belum dapat jawaban kepastian kita kan bang. Kita hanya cuma dapat jawaban yang kurang memuaskan sama kita. Jadi kita inilah kawan-kawan, kita masukkan surat ini, semoga cepat kita terima kan gitu balasannya, dan semoga harapan kita juga besar kali kan kawan-kawan, semoga terpenuhi kan kawan kan gitu. Karena kan kita kan nggak kuliah di kampus, jadi otomatis kan pasti biaya listrik, biaya air itu kan nggak terlalu terbebani ya kan bang. Jadi itu harapannya semoga ada kebijakan kampus untuk kita kawan-kawan, bahwasannya kita diberikan keringanan kan gitu. Jadi ada bang ya kan, ini biar buat rekan-rekan mahasiswa yang lain juga, bahwasannya kita bergerak bukan hari ini aja, tapi udah jauh-jauh hari kan gitu kan. Mungkin rekan-rekan mahasiswa yang lain nggak tahu kan gitu kan, karena kita pun memang nggak publikasikan, kita hanya ya kita perjuangkan kan gitu. Jadi BEM ini nggak diam aja gitu kan, memang sebelumnya sejauh hari udah ada sempat pembicaraan, sempat kami screenshot juga pembicaraan kami dengan pihak kampus, kami sebar ke rekan-rekan yang bilangnya istilahnya BEM ini nggak ada pergerakannya, BEM ini diam aja gitu kan. Kita udah duluan, bahkan jauh hari sebelum mereka itu komplain masalah gini gitu, kita udah ajukan duluan. Bahkan di screenshot itu kita ada tanggal, jam, waktunya pun ada lengkap kan gitu. Jadi jauh hari kita udah bergerak sebenarnya. Cuman itu tadi karena mungkin kita bergerak nih nggak mau ria gitu, istilahnya nggak mau nyombongan diri,
Jadi ya oke, cukup kita rekan-rekan yang tahu bergerak, yang penting hasilnya untuk kebersamaan, untuk mahasiswa semua. Jadi nggak mesti kita keluar kita bergerak tapi nol juga hasilnya kan. Nah, tapi karena udah kayak gini ya paksa lah kami publikasikan kan gitu Bang ya. Makanya kami buat surat resmi biar apa ya, keluh kesah rekan-rekan bisa terjawab kan gitu. Harapannya pasti gitu ya Bang ya. Nah, jadi kawan-kawan jangan lupa dukung channel ini ya kan kawan-kawan, karena ini usaha kita bersama kawan-kawan, perjuangan kita sama-sama kawan-kawan. Ini bukan perjuangan BEM, ingat ya kawan-kawan, ini bukan perjuangan BEM, tapi perjuangan kita semua mahasiswa kan gitu kawan-kawan. Ini yang memang harus kita dapatkan kan gitu kawan-kawan. Nah, jadi ini tidak ada unsur dari gerakan BEM, enggak, ini karena memang mahasiswa kan gitu kawan-kawan. Nah, ya walaupun banyak kan gitu ya kawan-kawan yang lain itu bayar tepat waktu kan gitu, tapi kan kita harus memikirkan kawan-kawan kita yang lain kan gitu. Nah, kan gitu, namanya kita mahasiswa harus memikirkan teman-teman kita kan gitu. Kalau bisa kita bantu kan gitu, karena kan kita tahu ya kan Bang, bencana nambah terus, terjadi terus kan gitu, COVID tidak terselesaikan juga kan gitu. Ya harapan kita sama-sama semoga COVID-19 ini bisa terselesaikan dan kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa, mencari rezeki lagi dengan lancar tanpa ada kita takut yang namanya kena virus corona kan gitu. Oke kawan-kawan, kayaknya sudah mulai hujan ya kawan-kawan, cuaca pun sudah tidak mendukung. Nah, jadi mohon dukungannya kawan-kawan, ini perjuangan kita bersama kan gitu kawan-kawan. Semoga keluh kesah kita semua bisa terjawab ya kan Bang ya. Amin. Dan jangan lupa komen, berikan saranan-saranan kalian yang positif kan gitu untuk channel ini, dan jangan lupa like and subscribe ya kan, agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa kan kawan, nanti kita akan buat video lagi untuk surat lanjutan atau jawaban. Jika ini kan? tidak apa ya, tidak ada hasil, maka kita akan buat surat keduanya. Oke. Sampai jumpa, salam hidup mahasiswa.